Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Guru-guru pesantren yang lain yang berhadir pada tempat dan berbahagianya, yang Tuhan muliakan para pimpinan pemerintahan baik di kabupaten, kecamatan, mukim dan kampung, serta segala tokoh-tokoh masyarakat dan para hadirin hadirat mengikut jamaah pengajian Ba'uro yang berbahagianya. Alhamdulillah, pada kesempatannya ulun Tuhan diberi kesanggupan oleh Allah untuk duduk pada tempatnya, dan lagi diberi kesanggupan untuk melaksanakan tugas Ba'uro. Kaduk-kaduk teman buat golong buat, jadi tugas Ba'uro berat mengenai dengan pengajian dasar-dasar pokok agama. Hadirin yang Tuhan hormati, masalah ilmu memang wadah tabidaji hana batai puro malam, mulai dari wadah lahir sampai mati, menyebutkan mati dari ayunan sampai di lahat, ini bahasa Aceh dari mati sampai lahir sampai mati, nyohana mati untuk tak kumpah daripada duduk ilmu. Di tempat lain Nabi Rasulullah SAW bersabda, tuntut ilmu adalah perle tinggal tuntut ilmu dosa rayut. Maka menjampu daripada adik-adik tersebut menerangkan ilmu adalah yang maha penting daripada segala penting, karena dengan ilmu betullah perbuatan kita di segi agama, sebagaimana dengan ilmu itu betul perbuatan kita dalam hal yang lain. Umpama kita ya pula ini yang nak ilmu pula ini yang mungkin kan pinang yang dimau. Kadang-kadang ada tulis bijak pinang. Kalau dah pula bijak lain kan dimau lain. Jadi harus tepu dari dasar sampai puruk-puruk haji, nyo harus ada tepu. Pada awalnya oleh panitia pengajian Baulun Tuan mengenai kewajiban dasar pun dasar-dasar agama. Dasar-dasar agama. Jadi baik ada debu agama ile, mana ada debu agama, mana ada debu dasar. Ini dasar-dasar agama. Dasar agama munyo dasar pokok agama. Ya, ke pokok agama, mampu agama kita bahas ini. Yang ke agama. Dalam bahasa Arab, agama itu dinamakan dengan ad-din. Din yang ke agama. Agama yang ke din. Cuman pudin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerita oleh Umar bin Khattab bahasa Ba'uro. Ruh Jibril ditanya oleh Jibril, habis ditanya mendum dijawab, ditanya oleh Jibril dijawab oleh Nabi Muhammad, napa diurau olehnya, ditanya oleh Nabi Muhammad, Pak Umar so yang jak berasa ada so, panilun tu so ini Allah Rasulullah yang tu so lah ini dengan tu so ini Umar. Kin Umar yang ke Jibril, ditanya bagada untuk gepurno kata masalah agama kata, ya agama kata. Jadi agama yang ke dinyo adalah agama yang pernah oleh Jibril, yang ditanya oleh Jibril bak Nabi, yang dijawab oleh Nabi, tapi Jibril ditanya oleh Nabi untuk umur nodau ke puji untuk purno para sahabat. Urunya adalah belajar agama para sahabat Rasulullah yang kuro ruh Jibril. Kejadian ni cerita oleh Abdullah bin Umar bin Khattab.
hadatsani Abi Umar bin Khattab, membacakan hadis kepada Lun, memberi berita kepada Lun li Umar bin Khattab daripada Nabi. Kala berkata Umar bin Khattab, sedang-sedang kami duduk di sisi Rasulullah pada satu hari, tiba-tiba datanglah, terbitlah di atas kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, lagi yang sangat hitam rambutnya. Oh, cukup putih, pakaian cukup putih, oh cukup hitam. Yang hanadih bagonya tanda-tanda merantau. Pumana pakaian putih, oh hitam, mana ji hana tanda-tanda merantau. Bahkan menan lantaran suasana kondisi Arab Saudi, khususnya Mekah, nyo padang tandus dan masanya golongna moto pakai AC. Menyojino karena moto pakai AC boleh jadi dari Medan ke berangkat kena pakaian mentang rapi, oh mentang rapi. Tapi masanya hana moto AC. Jadi orang merantau dari luar mesti pakaian ka mengabai. Oh, ka mengabai. Karena udah lam pandang tandus. Maka ikun le Umar bin Khattab, oh cukup hitam denglih hana mengabai baju pi pakaian. Berarti orang yang aneh. Munyo apabila agaknya penduduk Mekah, karena kamu mencurah menanduri, munyokan penduduk Mekah pergi wawancara kerja hana mengabai dan hana kutu pakaian. Sehingga geduk ke Nabi, kebupa turun ke Nabi, gekun Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Tak pegah balung li kata siat dan tabah. Olehnya pedang sembahyang dua, yang kele beri zakat put le, yang keput puasa bulan Ramadan, yang kelima haji jika karena biaya untuk berangkat Mekah. Bukan lem orang yang terus saknya sadaqta ya Rasulullah, benar kata ya Rasulullah. Nya kena Umar inan minta mahlam hirin kamu dia hana soduri pakaian kau nya rapi, olehnya dia kita yang benar pada Rasulullah lam nyam tak baca apa kamu bukan dia kita yang kata jauh betul itu lagi kena qala ajibna lahu, heran kamu yang kai kamu li iman lauler kita yang mana nabi olehnya betul nabi. Kemudian kita yang lam fakhbirni liman ka betul Islam ka betul kita jawab iman bagi ban. Yang keiman kata iman dengan Allah, kata iman dengan malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, uro akhirat, iman dengan untung jahat dan untung buruk, untung baik dan untung buruk. Kerana jahat dan buruk. Bil qadri khairihi wa syarhi. Jadi iman tak percaya dengan arti kata yang bahawa Allah na, malaikat Allah betul na, kitab-kitab Allah na, utusan-utusan Allah na, uro kiamat akan terjadi. Dan apa yang terjadi padanya no semua ketentuan Allah, baik kebaikan ataupun keburukan. Jadi yang Islam ikhtiasi baca dengan lidah, yang iman yakin dengan hati. Getut le urang agam yang teman yang Rasulullah benar sadaqta ya Rasulullah, betul kata ya Rasulullah. Olehnya kita yang lam fa akhbirni anil ihsan, taci pegasiat pengertian ihsan. Gekele Rasulullah anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Gata bubut ibadat ke Allah seolah-olah ditakalan Allah berdinat ikhlas. Dalam arti buat kata 100% karena Allah, sebab Allah lagi akan ditakalan ke kita. Menyohaik laganya ke Rasulullah bak malaikat fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika hantro pada tingkat makrifat kata, tipu kata seolah-olah karena Allah di isi kata, maka tren derajat tingkat yang kedua membarukan ihsan ibadah kata, dan ibadah ke Allah
gata pasti dipantau oleh Allah sehingga terus lama dia kata dipantau oleh Allah. Berarti waktu tang ibadat le tanya dia kalau oleh Allah walaupun tanya hanan Allah hana taala dia ya namun tanya gitu pula sehingga pu yang tak berbuat pu yang tak niat lamate tu waktu tak kasat tarukuk tak sujud pu na waktu tarukuk lamate kepulain tiga Allahu akbar lamate kau sawit baca bismillahirrahmanirrahim latih abi mana jangan gitu pun mendung ya Allah. Jadi menyok kata pantau amat kita katanya king kita nyok pantau untuk lama di Allah pada tahu ibadah maka hana musiapi ate kita nyok untuk lalai kepada Allah pada tahu ibadah. Tetap ibadahnya karena semata-mata kepercayaan kita nyok kepada Allah dan kepercayaan kita nyok kepada iqab Allah dan kepercayaan kita kepada perintah-perintah Allah dalam kitab melalui rasul melalui malaikat hingga ini kamuran pun itu iman bahyasannya tercakup seluruh iman jadi keikhlasan kita nyok ibadat tingkat yang kedua nyok gepenan dengan tingkat murakabah itu talum apa kita nyok gelum oleh Allah pun yang tak berbuat waktu tak isma Allah pun sesuai ate dengan but pun sesuai ate dengan yang terkerjakan puhana nyok gelum oleh Allah benar watanya tentang ibadat berarti kita nyok kana ihsan kita nyok beribadah kepada Allah menyo mentang dia dah dikebi Allahu akbar ingat secret pada dikebi pada sembahyang kemudian pakai pilot otomatis hai puas balik ke ni babai ke ni punya roy Allahu akbar kabira walam lain ata kata apa lagi ke bapa ate fikir pula kalau di kete yang kebagai pilot otomatis pilot pesawat hotel pesawat katidang tetap pasang pilot otomatis jak kita saya penumpang hanya fikir dia kai fikir ke roy pesawat menancit dia tak pun dikebi mentang tani karena Allahnya je nyan lam sembayang dibaca ke roy lidah hidung lidah ke roy tanya hanale takon kata koordinir lidah dengan hati bukan merukuk bukan sujud yang kerja ke syarat waktu tadang imum kitanya waktu berpindah menyota peraya tu hana tak kasat ke dikit batal apa mana hana tak kasat ke dikit batal menyota pilih otomatis waktu tadi gede kun itlak dalam kitab nyan batal sembahyang urung lain aja itu mentang menang sembahyang baik tenang ke imum bekas perhatian dalam sembahyang si kurang-kurang kita berpindah kita nyo benar perhatian kita nyo tengok tak sembahyang baik gadah li ingatan kita nyo tengok sembahyang hanam tadi pu pi kata kun nyo si kurang-kurang kita pindah Allahu akbar tadi punyo lapai sembahyang yang kenyam begitu ni zikir begitu di zikir dalam sembahyang kita pegang hotel kuimum yang ke mana begitu ji lafai yang terbacanya lafai zikir intikalat jadi benar perasaan kita benar ingatan kita yang bawahnya tengah berpindah dari satu rukun ke rukun lain dengan zikir ada terpujihar pun karena ni zikir kan mana di zikir sejauh lu macamnya ke zikir kan kemudian mana ni zikir bertingat dalam mati kita nyal lafai untuk zikir yang terperayaan kan lafai untuk berita ke makmum jadi nyan ka ikhlas nyan kana ikhlas dalam ibadah. Jadi nyan ke makam murakabah yang nak tanya makam murakabah benar kedudukan kita nya waktu tabi ibadat nah alam ingatan kita nya Allah ke pantau kita nya sampai terus batai waktu tabu ibadah. Baiklah tak perlu ibadah ke orang lain. Bagaimana tak perlu ibadah ke orang lain? Nak doa ibadah ke orang lain lagi orang calak DPR. Sembahyang mai kalau nak sembahyang kai pilih. Jadi dalam hati ke pilih hotel lamnya hotel pemilihan ke tembayangnya yang kita pun oleh Allah sebab Allah ke gelum makanya ke mana ihsan jadi yang kepada Rasulullah jadi ihsan dua buah tingkat yang pertamanya makam mukasyafah makam murakab makam mukasyafah makam marifah kedudukan khawasul khawas ini walaupun tengahnya yang khawas lah untuk yang tingkatan-tingkatan. Itu yang ayubnya mentang. Yang ditandakan hadisnya adalah oleh Rasulullah gepetren tingkatan. Karena gitu pun oleh Rasulullah manusianya manusia hana habis terus makam marifah. Ke hana pun lelek le makam marifah, makam murakabah tanya belum terus tu. Makam draw yang giyu pantak giyu anggap kitanya waktu ibadah gitu pun oleh Allah mentang. Pu yang lama tu kalau habis tak buat
talit maka marifat ke matang hakikat ya kan hanya je le cik nyoi le yang utama ikan le mengatur ke dia baik lagi grup ucung hana ra uram nyan adalah yang ke kun le Rasulullah. Jadi kemudian kita yang le para Jibrilam pajan wate kiamat gesu le nabi nyo ana sotu pu yang kan dron lom belan tupu lom yang kan lom dron belan tupu. Mal mas'ul anha bi alam minasail jan melung mendron mendahan tupu pun yang belum. Bapak yang tanya mudah tanya memang mudah maka bukan tanda kiamat. Ya, tanda kiamat adalah orang yang hak tinggi jino ka rendah, orang yang hak rendah ka tinggi. Ya, yang katu bah dramat, bah olehnya orang gati ni pegawai rumah, ibu lomba-lomba apa pegawai rumah, yang menandakan yang bahwa orang ka membangga-bangga. Jadi menyoku orang jino tanda kiamat membalik cak madu kacau. Yang kut kelamit je raja, kut raja je kelamit kau balik hal apa. Jadi makna di pelamit le anu akan mai letak pentafsiran di antara lain pentafsiran membalik hal dan pentafsiran anunya hanale menghargai mak ji menghargai orang cik ji dilakukan dia ke orang cik ji kalau dia dilakukanlah lamit sehingga akhirnya ji pelahir bahwa ji pelahir le sidroma akan sayyidnya mak rabbatiha antalidul ammatu rabbataha di antara lain penafsiran yang ke urang kaji pelamit urang ciji yang ba'akhidah mun pu natru jino pu natru tidrodro kana apa tengok ataupun tidrodro yang ana yang terserah yang ana pelamit ma pu tidrodro kana ataupun tidrodro yang ana yang terkalen menyo tidrodro kana karap tanda karap tu menyo tidrodro yang hana berarti kabrat tu dan menancit urang gasin jimu bangga-bangga bangunan jadi kebanggaan urang kai mati ate no kemudian kali Sayyidina Umar berangkat urangnya na padi-padi rolenya ngikeun le Rasulullah ba Sayyidina Umar na taturi nyanto yang tumanyang barao keun lun menurut Sayyidina Umar keun lun Allah wa rasuluhu alam Allah dan rasulnya lah yang mengetahui ya Allah dan rasul yang tepu lun hanalun tepu ikun le Jibril fa innahu ikun le Rasulullah fa innahu Jibrilun atakum yuallimukum dinakum datang akan kamu gepurno akan kamu akan agama kamu. Jadi dinakum ino yang ke lebah yang gepurno oleh Rasulullah. Dah yang gepurno oleh Rasulullah lebah Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Yang gepurno oleh Rasulullah. Dengan keihsan si baju saya kali dah jelaskan. Jadi lebah pengertiannya nyo rukun agama itu. Menyohana lebahnya nah ada burung Jawa nampu mak. Oh. Ana berita awal. Ini berita awal kalau yang cerita kan. Jadi setelah beberapa hari Rasulullah berkata pada Umar, adakah kamu kenal siapa yang bertanya pada hari itu? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Berkata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah Jibril mendatangi kamu dan mengajar kamu tentang dinakum, agama kamu. Dinakum, agama kamu. Jadi isi pelajaran daripada Rasulullah tadi yang ditanyai oleh Jibril adalah 3. Yang pertama mal Islam. Yang pertama pertanyaan Rasulullah akhbirni anil tanya beri berita olehmu, ada kabarkan olehmu untuk saya tentang apa yang dikatakan Islam. Yang kedua akhbirni anil iman.
Yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Ini rukun agama. Kemudian yang menyangkut dengan kiamat, di mana hari kiamat salah satu daripada rukun iman. Allah mengajar melalui pertanyaan Jibril itu yang bahawa kiamat itu tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan terjadi kiamat kecuali adalah tanda-tanda kiamat. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui para sahabat, yang kemudian sahabat menyampaikan hadis sampai kepada kita sekarang, dari pertanyaan Jibril yang bahawa ad-din yang dinamakan dengan dinul Islam adalah mempunyai tiangnya ataupun rukunnya 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apabila salah satu daripada yang 3 tersebut gugur, maka agama tidak akan tertegak. Contohnya seperti kamera yang di depan ini. Ini berapa kakinya? 3 ya. Kalau satu dicabut pasti tumbang. Itulah ad-din, tidak mungkin kalau tidak ada 3. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Kemudian yang rukun yang pertama tadi dikatakan oleh Rasulullah, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah, bahwa kamu bersaksi bahwa sungguh tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu adalah mengucapkan dengan lidah, dan mengakui dengan hati. Bila kita tidak mengucapkan dengan lidah Allah satu, Muhammad Rasulullah, berarti kita belum dihukum dengan orang Islam. Maka terhadap diri kita berlaku hukum-hukum yang non-muslim, yang kafir, yang bukan Islam. Dalam arti tidak dikuburkan di dalam jamaah Islam, tidak disalat waktu meninggal, dan tidak diberi hukum, tidak disalat, tidak dikafani, dan tidak dikuburkan dalam perkuburan orang Islam. Tetapi kalau mengucap asyhadu an la ilaha illallah dengan lidah, tetapi tidak mengakui dengan hati, kita itu dinamakan dengan munafik. Orang itu dinamakan dengan munafik, berlaku hukum Islam, tetapi di hari kemudian mereka ditempatkan di tempat yang serendah-rendah dalam neraka. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Apa yang dimaksudkan salat? Ini mungkin sebab ini dasar-dasar pengajian, jadi bukan perincian. Jadi masalah salat ini ada pengajian yang lain yang khusus untuk salat. Maka saya katakan dulu, yang perlu kita ketahui yang bahwa mengucapkan syahadah itu adalah dasar yang pertama sekali daripada rukun agama. Rukun agama. Bab rukun yang agama yang pertama adalah Islam, rukun yang kedua adalah iman, rukun yang ketiga adalah ihsan. Rukun yang pertama Islam mempunyai 5 rukun. Islam mempunyai 5 rukun. Rukun yang pertama adalah syahadah. Mana ucapan tadi, ucapan yang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Bila orang tidak mengucapkan itu, orang itu belum ada di dalam Islam. Kalau rukun-rukun yang lain mungkin masih digolongkan, nanti masih ditanam ataupun dikuburkan di makbarah orang Islam mungkin ada. Tapi kalau syahadah ini tidak ada, ini rukun yang pertama daripada rukun Islam, rukun iman, rukun agama. Rukun agama yang pertama Islam, rukun Islam yang pertama syahadah. Jadi syahadah ini adalah rukun yang pertama daripada rukun agama.
Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Salat itu ibadah badaniyah qauliyah. Badan iaitu badan perbuatan dan perkataan, juga niat ada juga dalam perbuatan hati. Kalau harta itu maliyah, itu harta. Kalau zakat adalah harta, itu adalah melakukan pemberian harta, itu adalah dari zakat. Sembahyang, kalau salat tadi adalah perbuatan anggota saja, dan termasuk perbuatan anggota qauliyah perkataan, lidah ataupun hati niat. Tetapi kalau zakat itu adalah perbuatan untuk melepaskan yang menyangkut dengan harta. Ramadan, puasa wajib, puasa Ramadan itu adalah menahan, bukan berbuat. Kalau puasa itu adalah menahan. Rukun yang ketiga Islam menahan. Jadi berbuat, mengeluarkan harta, menahan. Jadi puasa itu tidak berbuat, tahan daripada berbuat. Menahan diri daripada berbuat, yaitu menahan daripada yang membatalkan puasa. Dan hajjul baiti, haji itu penggabungan di antara perbuatan anggota dengan harta. Sebab haji itu manis tata tum ataupun mati tata ilaihi sabila. Jadi orang yang mempunyai harta yang sanggup mendatangi tempat beribadah haji, yaitu Mekah dan sekitarnya, Masjidil Haram dan sekitarnya. Jadi butuh rejak gede deh. Jadi penggabung di antara harta dan tenaga. Jadi salat, tenaga perbuatan, tenaga badan, perkataan, dan niat. Sekiranya but hae lapai hae berlaku lamati manteng. Berlaku lamati manteng. Yang kita sembahyang hana surah tinggai, maka sembahyang hana kada. Kena dengar sembahyang haji kada. Apa ni kada sembahyang? Mana kada sembahyang adalah pubut sembahyang uluwa wate nyo harim bagi urang sengaja. Pemana harim dosa besar. Cuman menyokahana ke sembahyang lawate nyoi luwa wate kena mentang-mentang. Jadi sembahyang di luar wate min haitsu hana sembahyang wate wajib, min haitsu tepi luar wate harim. Keempat. Jadi hana salah urang pegah kada sembahyang menyota saja hanjut. Mana hanji naon harim, tapi wajib ada bubut. Wajib dah di segi kita nyo golong tak bubut dalam wate nyo payah bubut terus luar wate. Di segi kita nyo tak saja hana bubut dalam wate nyo dosa besar. Kira-kira kita nyo dosa hana bubut sembahyang dalam maka harim petebit sembahyang uluwa wate. Jadi berkata kata sembahyang uluwa wate apa hukum? Rat segi dah ni kalon. Rat segi sengaja hana bubut dalam wate harim. Rat segi hana payah ni hana dam ni bubut sembahyang ni wajib. Jadi wate kata bubut mana ji kaglah wajib. Pemana wajib hana le mengutang sembahyang kita nyo ngan Allah. Tetapi hana gugur daripada dosa. Dosa apa debit sembahyang uluwa wate. Yang kesalah mupung urang, bukan hana payah kata, hana ada kata. Yang salah surah dengku. Kon hana payah kata, harim kata, kon hana payah kata. Harim kata tasud sembahyang luar wate dosa punya sengaja. Yang mana harim? Yang sembahyang payah sembahyang, mangat bayi utang, tengok kamu utang. Jadi sembahyang uluwa wate menyota sengaja, minai tu tak sengaja nya yang harim. Minai tu golom tak puput payah bayi, payah kata. Menyohana tak kata bagaimana? Dosa dua kali tengok. Dua kali dosa sembahyang dan dosa tinggal sembahyang. Dosa tarik salah ju. Di luar wate tertinggal, di dalam wate tertinggal.
Munyona ta sembayang kata nyan dosa tinggal di dalam hotel matang di luar hotel hale dosa. Sebab hotelnya kita nyoh hana mutang le kaglah. Pun ada syarat menukar dasarnya payah taubatkan dengan semata-mata kata sembayang di luar hotel hana payah taubat lekan. Taubat kan pertibit sembayang di luar hotel adalah harus wajib kita nyoh untuk taubat nyan dosa yang paling rayu. Yang apabila dianggap hana dosa tu denaklah dua orang sembahyang kata dan beda sembahyang ini nyo berada dosa kan nyo orang yang mufum kadang-kadang murtad pakan tempat mufumnya pihina agama jit sembahyang dua teh haji bawa ke gede-gede masam dan sembahyang pun nyo tanyam tapi nanti kaji jamaah nyo kam tapi adalah sembahyang tiga gede masam itu nyan dosa dan yang termasuk penteng-penteng agama dosa yang dilarangkan hanjit pedebit sembahyang dua teh nyo ke mana kan dalam arti wate hana ta sembahyang dalam wate kita nyo hana li sembahyang ulua wate ke mana harium kata sembahyang tu mana harium kata sembahyang dosa bila ta sembahyang ulua wate sebab pakan sebab menyot sembahyang yang tinggal nyo wajib pubut di ulua wate karena mudang mudang golom ta sembahyang ulua wate ke perintahlah ulua wate berarti kita nyo mudang. Cuman menyo apabila tak saja tak tinggal. Menyo bunuh hana tak saja tinggal maka kita nyo kat tinggal sembahyang. Hana tak saja tapi wajib pubut dua wajib pubut wajib tak baju. Lantaran pakon lantaran hana saja tak ting. Wate tak saja tak tinggal. Jroh bakai ba pikiran kita nyo hana payah tak baju. Meno mentang ni kira. Ni jauh kudai do no. Kena rame-rame. Barame-rame mesti ho upu na umang gerdung ngau de muka cawan pingan ban jak gam mesti pak lah gok tu bekah nak payah you mesti pak nan saja payah ba mamnya saja nanti pak saja gam nanti pak nya nak payah you sebab aku saja dengar sebab aku saja aku pak kon harium tipak manaji menyotar saja atau tipak dosa tu yang dah gok payah ba payah bayar cid kan mate kata tipak tak saja nak payah bayar kamu nantura menyota saja tak tipak bayar payah tamah dok menyo hana saja tak tipak bayar payah dosa nyan mana payah bayar tagop dan hanjit tipak dah gop nyan ke mana hanjit tinggal sembahyang hanjit bah sembahyang dah mate menyo tinggal dengan hanya sengaja tak bayar payah tapi dosa menyo tak tinggal dengan sengaja bayar payah dosana yang mana harium kata salat jadi biasalah surah harium kata salat betul harium tak rata harium rap pedebit sembahyang dua wajib rata wajib kita nyawa hana dom tak pubut tema maka payah pubut ada dua hotel Jadi rukun yang kedua sembahyang, rukun yang kelima zakat, rukun yang keempat puasa. Yang puasa adalah tindra. Rukun yang kelima haji yang gabungan di antara perbuatan dan harta. Nyo ke yang wajib namun nyo wajib pun. Nyo dasar satu orang wajib. Kan itu sembahyang. Kan itu puasa. Kan itu zakat. Kan itu 4 wajib zakat. Kan itu hukum haji. Maka hukum haji berahnya ini tata'ta ilaihi sabila dalam hadis. Ini tata'ta dalam hadis. Mungkin dalam ayat la ilham kan yo baca tata'ta bukan. Ini tata'ta ilaihi sabila sebab kitab Jibril. Jika gata sanggup untuk berangkat ke haji. Nyo adalah yang perlu kita pegang penggabungan harta menyona ini tata'ta menyona harta. Hana wajib minta harta untuk jakwa. Nampak? Hana wajib minta harta untuk jakwaji. Jadi bendrik kan tinggal sembahyang. Kau tinggal sembahyang minta harta mengajak wajib ke rukun Islam cip. Hana. Sembahyang puasa ya nak kalau harta. Ya. Jadi dalam halnya limang boh
rukun Islamnya wajib tamruno. Sedangkan pelajaran tentang limang bohnya oleh para ulama kagak kemas di dalam ilmu fiqih. Jadi 5 perkara rukun Islam yang dasar agama, dasar pertama dari agama ini wajib kita pelajari, maka wajiblah pelajari ilmu fiqih. Itu kewajiban yang pertama, dasar-dasar agama. Jadi belajar ilmu fikih itu adalah wajib. Maka tidak bisa dikesampingkan ilmu fikih. Sampai kita benar dasar wajibin kepada seluruh fardu'in yang menyangkut dengan solat tadi, dengan syahadat tadi, dengan zakat, dengan haji dan dengan puasa. Jadi ilmu fikih adalah termasuk salah satu ilmu yang wajib dipelajari pada dasar, untuk dasar sebagai dasar agama. Ya. Selanjutnya oleh Rasulullah menerangkan tentang iman, tentang iman. Yang dalam pertanyaan Jibril, akhbirni anil iman, tolong uraikan, akhbirni, jelaskan tentang iman. Apa yang dikatakan iman? Kemudian Rasulullah menjawab, iman ada 6 secara umum. Yang pertama, iman billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah beriman dengan adanya Allah, dan beriman dengan sifatnya, dengan adanya sifat Allah. Ada zat Allah dan ada sifat Allah. Dalam hal ini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagikan sifat Allah kepada 3. Sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat harus, jaiz. Sifat wajib, mustahil, harus, jawab pada Allah. Karena Allah adalah nama. Allah nama. Bagi zat, satu zat yang wajib wujud. Mana wajib wujud? Yang tidak diterima oleh akal orang yang berakal tentang tidak ada Allah. Itu maknanya wajib wujud. Mana wajib itu kendasar. Wajib mesti. Bila kita berpikir Allah itu mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Itu namanya zat yang wajib wujud. Maka dasar zat Allah inilah oleh para ulama supaya mudah untuk kita lakukan i'tiqad, diuraikan di dalam satu ilmu khusus yang dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Ini memang membahas dalam pada tauhid, dalam ilmu tauhid ini kita ditantang oleh pengertian-pengertian selama ini yang bermacam-macam. Apalagi di sekolah-sekolah sekarang telah diajarkan dengan ilmu tauhid tiga macam, Trinitas. Tauhid tiga macam, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Sedangkan di pesantren-pesantren diajarkan dengan tauhid sifat 20. Ini dasarnya di sini semua. Antu'mina billah. Ini pada kata Rasulullah, antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah.
kenapa tauhid di pesantren-pesantren diajarkan sifat 20? Sebab di masa Rasulullah, di masa Rasulullah, orang-orang di masa Rasulullah, para sahabat telah melihat langsung mukjizat Rasulullah. Setelah melihat mukjizat Rasulullah, maka akal mereka telah menerima yang bahwa Rasulullah itu benar-benar diutus oleh Allah. Sebab yang dinamakan mukjizat adalah pembuktian dari Allah bagi orang yang mengatakan dirinya utusan Allah. Pembuktian dari Allah oleh orang-orang yang mengatakan dirinya utusan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang Mekah, beliau adalah utusan Allah. Maka orang Mekah meminta apa tanda-tanda? Tanda yang paling besar adalah diturunkan Al-Quran, di mana orang Arab di sana itu membanggakan dirinya dengan sastra-sastra Arab. Setelah Al-Quran diturunkan, kesestraan dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh sastra siapapun waktu itu di Mekah. Maka sepakatlah ahli-ahli fikir Mekah yang bahawa Muhammad itu benar Rasulullah. Benar Rasulullah. Yang kita pahami yang bahawa orang Arab itu telah mengakui adanya Allah. Adanya Allah. Dengan apa? Sebab tanda tentang ada Allah itu dalilnya adalah akal. Tidak mungkin sesuatu yang baru terjadi bila tidak ada pencipta. Maka seluruh orang yang berakal pada saat itu adalah semua makhluk ini adalah ada pencipta. Maka orang kafir Mekah telah mengakui ada Allah, ada pencipta. Setelah dalam etikadnya ada pencipta, kemudian dia ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung ini, ada yang musyrik, ada macam-macam. Itu masalahnya telah i'tiqad tentang sifat Allah belum murni. Tentang adanya Allah sudah ada semua. Sebab kalau tidak ada i'tiqad orang itu ada Allah, maka tidak ada pada saat itu mengakui Muhammad, tidak ada orang di saat itu mengakui Muhammad itu yang bawa Rasulullah. Jadi lantaran sebahagian mereka telah ada etikad ada Allah, setelah Muhammad memberikan tanda-tanda mukjizat yang bahawa beliau adalah benar-benar utusan Allah, maka para ahli Makkah di saat itu ada yang langsung beriman yang bahawa Muhammad sebagai Rasulullah Allah. Jadi setelah beriman Muhammad sebagai Rasulullah, maka Muhammad menyampaikan sifat-sifat Allah yang belum sempurna diketahui oleh orang-orang di saat itu. Maka setelah begitu dari masa ke masa manusia bertauhid tanpa ada rumus ataupun ilmu pengetahuan yang khusus. Hanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, mereka langsung beretikad seperti itu. Jadi tauhid di masa Rasulullah adalah kitabnya Rasulullah. Tidak ada kitab tauhid. Tidak ada rumus-rumus, tidak ada sifat 20, tidak ada. Semua memang tidak ada. Itu yang dipegang oleh Nabi. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah, Allah wahid ya wahid, Allah hayun ya hayun, Allah qadim ya qadim, Allah baqa ya baqa, Allah apa semuanya, Allah razaqakum, Allah memberikan rezeki kepada kamu. Jadi semua itu beriman daripada kata-kata Rasulullah.
Tapi setelah begitu lama meninggalnya Rasulullah, bercampurlah pemahaman tentang tauhid itu dengan bid'ah-bid'ah. Bercampur pemahaman tauhid dengan bid'ah-bid'ah. Di sanalah saatnya datang sebahagian mentafsirkan Al-Quran dengan makna zahir, sebahagian mentakwilkan Al-Quran dengan pengertian yang salah. Oleh ulama-ulama kemudian membuatlah satu kaedah, yaitu tentang ilmu tauhid, supaya pengertian penafsiran Al-Quran betul seperti yang dibawakan oleh Rasulullah, tidak menyimpang dengan pikiran-pikiran ahli bid'ah. Maka di sanalah tumbuh tauhid sifat 20. Sebab jangan ada lagi yang mengatakan tauhid sifat 20 itu di masa Asy'ariyah. Di masa kita tidak tahu di masa siapa. Ada yang mengatakan di masa siapa tauhid 20 itu. Sebelum tauhid tingkat 20 itu apa ulama dulu tidak bertauhid, apa sahabat tidak bertauhid, apa tabi'in tidak bertauhid? Ya, maka inilah jawabannya. Sebelumnya Allah tauhid langsung diceritakan oleh Rasulullah, langsung diceritakan oleh para tabi, oleh para sahabat, langsung diceritakan oleh Rasulullah. Mana-mana yang kita percaya, mana-mana yang tidak percaya. Ada nas-nas dalam Al-Quran, ada semua pengertiannya tepat. Tidak ada penafsiran yang menyeleweng. Tapi setelah penafsiran menyeleweng dari Al-Quran, sehingga terjadilah orang-orang yang beriktikad kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, seperti Allah bertangan, Allah bertempat, Allah macam-macam. Allah ada di seluruh tempat. ada mubtadi' yang mengatakan Allah bertempat di langit. Ada mubtadi' Allah yang bertempatkan di bumi. Ada yang mubtadi' Allah yang bertempatkan di hati manusia. Ada mubtadi' yang bertempatkan Allah ada di mana-mana. Maka di sinilah terjadi ilmu tauhid yang menguraikan pentafsiran itu tentang sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Itulah sifat tauhid 20. Di mana sifat tauhid 20 itu terbagi kepada 3 tadi. Wajib, maksud wajib itu akal yang menerimanya. Meski sebahagian mereka di Mekah tidak menerima dengan akal kepada seluruh sifat Nabi, sifat Allah, yang namun wujud ada Allah itu mereka telah menerima. Kebanyakan daripada mereka itu menerima ada Allah. Tapi tempat sifat wadaniyah walaupun wajib, mungkin mereka tidak mendapat dengan dalil akli. Maka dalam halnya apa celom? Maka dalam hal itu tauhid 20 itu adalah tauhid penyelamat daripada ibtida' mubtadi', daripada bid'ah para mubtadi'. Karena dengan tauhid itu menterjemahkan sifat Allah dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Contoh, saya kasih contoh cuma satu. Sumastawa 'alal ars. Malakum min dunihi min wali wala syafi'in. Allah istawa 'alal arsy. Satu ayat 'alal arsy istawa. Sumastawa 'alal arsy. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsh. Istawa 'alal arsy. Para mufassir ada yang mengartikan irtafa'a, ada yang mengartikan istaqarra, ada yang mengartikan menetap, ada yang mengartikan mengangkat, ada yang mengartikan tinggi, ada yang mengartikan istaula, memimpin. Itu para mufassir. Kemudian itu mufassir artinya mentafsirkan makna istawa. Kemudian yang mentafsirkan irtafa'a, yang mentafsirkan istaqarra. Itu semua para mufassir tersebut telah menyatakan dengan kait bila kaifin wala
istiqrarin, tidak bentuk dan tidak menempat secara zati. Artinya Allah mempunyai sifat istawa, sifat tinggi, tetapi bukan Allah bertempat pada tempat yang, sebab tempat dengan tempat di atas itu ada bertempat dua macam, ada bertempat di atas, ada bertempat di dalam. Ini bertempat di atas dalam arti ini di atas meja, ini di atas berarti ini bertempat di atas meja. Kalau bertempat di dalam seperti air, itu fi. Allah ada juga dalam hadis menyatakan fi sama, tetapi fi sama itu diartikan dengan ala sama, bukan fi sama juga. Jadi Allah istawa alal arsy, Allah tinggi di atas aras. Itu kalau mufasir istiwa yaliqu bih. Ada mufasir yang mengatakan istawa ataupun irtafa ataupun istakara yaliqu bihi, yang layak dengan Allah Ta'ala. Berarti Allah ada sifat istiwa yang layak dengan Allah. Kenapa mereka mengkaitkan yang layak dengan Allah? Sebab istiwa yang makna zahir pada makhluk adalah dia duduk di atas. Sedangkan apabila Allah duduk di atas, berarti Allah terikat dengan tempat. Maka yang dinafikan oleh Asy'ariyah, Allah tidak bertempat, dengan pengertian Allah duduk di atas tempat. Sebab makna zahir bertempat, duduk di atas tempat. Maka oleh Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bertempat. Asy'ariyah, para ulama tauhid, tidak menafikan yang bahwa Allah tinggi di atas aras, dengan pengertian Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dari seluruh makhluk, termasuk aras, karena aras paling tinggi daripada makhluk. Jadi kalau ada yang mengatakan Asy'ariyah tidak mengakui sifat istiwa di atas aras, itu bohong. Allah mengakui Allah istiwa di atas aras dengan makna yang layak bagi Allah. Sudah jelas? Allah tidak bertempat. Para ulama tauhid Asy'ariyah, Allah tidak bertempat bukan berarti Allah tidak bersifat istiwa alal aras. Tetapi Allah tidak bertempat, Allah beristiwa atas aras dengan makna yang layak bagi Allah. Lalu apa makna yang layak bagi Allah? Itulah para ulama salaf tidak boleh ditafsirkan. Tidak boleh ditafsirkan. Sebab Allah telah mengatakan ada ayat yang mutasyabihat. Allah yang mengetahui tafsirnya, orang lain tidak bisa mengetahui tafsir. Jadi istiwa yang layak di atas Allah, di atas aras, adalah sifat Allah yang layak bagi Allah, yang tidak boleh ditafsirkan makna yang khusus ataupun sifat bermakna istiwa. Itu telah jelas dikatakan oleh Allah sendiri kepada sendirinya. Nyo paham salafi ke? Nyo paham ulama salaf. Yang dia awalnya jino nyanyian ye cok ji paham salafi. Jadi paham ulama salaf, Allah lagi sebut kedua sifat, tetapi makna ji yang layak bagi Allah. Mana kapu mentang makna yang layak, tidak boleh dikhususkan. Maka berkata mereka itu tidak boleh ditakwilkan. Itulah maksud daripada ulama salaf. Ini jelas dijelaskan, diterangkan oleh Fakhrul Razi dalam tafsir Ar-Razi, yang mengatakan bila satu ayat yang menyatakan ataupun hadis yang menyatakan sifat Allah kemudian bertentangan dengan ayat ataupun hadis yang telah jelas-jelas menyatakan sifat Allah, seperti lafal istiwa yang apabila diambil makna zahir telah menentang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai sesuatu, maka istiwa itu hanya diartikan dengan sesuatu sifat yang layak bagi Allah, tidak boleh dikhususkan dengan sifat istaula umpama haji, memimpin. Itu maksud para ulama salaf.
Jadi ke ulama salaf hanjit tawi berarti hanjit artikan dengan sifat yang khusus lagi Allah memimpin di atas aras. Yang hanjit ke ulama salaf. Tetapi puji Allah tetap bersifat istiwa, tetapi yang layak bagi Allah dengan pengertian kan bertempat. Dengan pengertian kan bertempat, yang mana bertempat tidak lain kecuali duduk di atas nyana orang pegah Allah bertempat tapi kan duduk di atas tempat nyan payah bertempat ke daun dengan bahasa yang orang pegah hidung bahasa. Tapi bahasa orang pegah Allah bersifat istiwa di atas aras dengan mana yang layak bagi Allah pun mana bagi Allah yang kan duduk di atas aras iaitu bertempat di atas pun yang layak mentang jid kan khusus mana istilah nyop ulama salaf dan oleh Asy'ariyah nyan gakui kata bau sabar trik nak mufasir mana istaula memimpin di atas aras, memimpin alam di atas aras. Mana di atas aras melebihi tinggi di atas aras. Jadi makna memimpin di atas aras, memimpin aras dan barang di bawahnya. Lantaran karena aras itu tempat yang tinggi, maka Allah mengisbatkan memimpin. Sebenarnya Allah memimpin di atas seluruh makhluk. Jadi memimpin di atas aras, jadi memimpin di atas seluruh makhluk. Itu ulama khalaf. Mereka mewakafkan illallah purakan tidak mengetahui pentafsirannya kecuali Allah warasikhuna fil ilmi. Kita wakaf dalam Quran. Mewakaf Al-Quran wasakura fil dengan pengertian ayat tersebut menyatakan ayat-ayat yang tidak jelas makna yang ketahui Allah dan orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Orang-orang yang telah mendalam ilmunya. Berarti pemahaman mereka boleh berijtihad tentang makna ayat mutasyabih. Ayat yang sudah tidak jelas mana lagi lantaran bertentangan dengan makna ayat yang kuat yang nyata. Contoh lafal istiwa bertentangan dengan tidak ada perumpamaan Allah. Allah tidak ada perumpamaan. Kalau kita katakan Allah beristiwa, berarti Allah ada perumpamaan dengan makhluk akan duduk-duduk di tempat. Ya, itu bertentangan, maka istiwa itu bukan lagi pengertiannya seperti makna zahir. Maka mereka boleh berijtihad apa makna itu. Maka dasar pendapat mereka setelah mereka berijtihad mana istawa alal arsy adalah istaula alal arsy. Jadi memimpin seluruh makhluk. Jadi Allah dia berat bumi, berat langit dan kana orang, olehnya yang pimpin dalam makhluk. Yang semuanya bukan li tartib, tetapi semuanya li tartib zikri. Untuk tertib bagi pegah mentang, untuk sebutan-sebutan saja. Setelah disebutnya maka disebut je. Jadi hanya tertib zikri. Nya pun oleh Asy'ariyah gakui sebab pakai sebab mereka juga mempunyai dalil walaupun tentang wakaf ayat Al-Quran dan sebab mereka mentafsirkan mana dengan mana yang layak bagi Allah tidak bertentangan lagi. Jadi mejunte miota pegah mana lahir wek kaki menyundah mana lahir dua di atas arah menunggang mana lahir menentang dengan ayat yang jelas-jelas Allah hana saban dengan tak serupa dengan makhluk. Maka singkirkan maknanya. Maka timurlah dua bah ulama jamun, ulama salaf ke pegah mentang mujuntanya sifat Allah yang layak bagi Allah pupu yang geredah kedua ke. Nah ulama dua ke pegah mana mujuntanya yang pimpin. Lagi gue aki ya Jokowi gue aki di Senayan. Mana gue aki Senayan ke pimpin Indonesia, ke pimpin Indonesia. Jadi Jokowi kagak ke di Jepang gue inang gue aki Senayan lampu mana gue aki Senayan gue pimpin negara Indonesia. Nah, ini mana macam ni sah mana kanya dengan ijtihad dan kalau apakah Allah gue pimpin dunia istaula ala arsy gue pimpin dunia gue pimpin makhluk gue pimpin seluruh makhluk termasuk arah. Yang hansah pun yang hansah tajak lagi mana lahir adalah kedua aki datang yang kemana bertempat yang berpilih Asy'ariyah sabar tu ya. Yang mengat berjelas dalam iatnya oleh ulama Asy'ariyah yang menentukan sifat 20 iat itu adalah kan sifat jaid ba Allah kan. Sifat jaid ba Allah kata bunang sifat yang tapi sifat yang diisbatkan kedua yang disebut kedua oleh Allah. Sifat iat kepegang oleh Allah dalam Al-Quran Allah nayat.
Yang kepala Asyairah hana apa? Yang hana Allah anggota tubuh. Anggota apa? Anggota tubuh. Hana jaro Allah, jaro yang menjadi anggota apa? Badan. Ataupun lafayat yang bermakna sifat nama Allah. Yang hana guna pilih Asyairah. Dalam arti iyat bahasalah nama sifat, bukan nama jaro, bukan nama anggota. Nyan. Iyat bahasa Asyairah nama sifat, kan nama anggota, kan nama anggota badan. Sebab nan ayat sifat, kan ayat ada. Di awalnya nanggura iyat jibonan mana jaro, mana anggota tubuh. Anggota tubuh kan sifat. Iyat pada Asyairah adalah nama sifat. Sifat yang dinamakan dengan iyat yang layak bagi Allah. Pemana yang layak bagi Allah? Yang hana mustahil bagi Allah. Tak hana mustahil bagi Allah kan juduk tubuh. Munya juduk tubuh mustahil. Sebab pekan mustahil. Sebab munya juduk tubuh berarti Allah mujuduk. Munya mujuduk berarti Allah jid dia mutapak juduk. Kan datang mujuduk pada masajid. Kau datang mutapak juduk berarti Allah terjadi daripada mutapak juduk. Sedangkan Allah dalam Quran lam yulad kan jid bab lain. Munya Allah jid bab lain berarti bab mutapak jara kaki jid dekat Allah. Allah hana jid bab lain, maka mustahil Allah mujuduk. Maka yad inan kan juduk dengku, kan juduk tubuh. Puji yad nama sifat yang layak bagi Allah. Pupu yang layak bagi yad, pupu yang layak. Tangan yang layak menjadi sifat bak makhluk putra. Nyan nampuh nyan gonyan kagejak Malaya lam jaro lung. Nyan puah mana ayat jaro yan. Maknanya dalam mana jaro lung lam penjagaan lung kan lung yo keun je masjid. Berarti dalam kekuasaan lung Nyan lampuh nyan gonyan kagejak Malaya. Selama gonyan Malaya puah nyan lam jaro. Pu mana jaro inan? Nyan jaro yo. Sifat kan? Sifat nah hak katanya tapi saya. Nyan sifat. Hanya ni jawab Malayan tanya, dilarang masuk kecuali kaki tangan. Pun mana tangan ini? Pegawai. Jadi apapun yat, apakah diartikan yat dengan Allah punya pegawai, yat Allah punya kekuasaan, yat Allah punya pengaturan, mentadbir, Allah punya pemberian, itu tidak boleh dikhususkan ke ulama salaf. Jadi yaitu yat itu adalah nama sifat bagi Allah yang tidak boleh dikhusus. Kan Allah mempunyai juduk tangan, juduk badan. Yang menepi la Asyairah, manakah menepi hana yad Allah. Yad yang lagi mana lahir je juduk ba. Tetapi oleh Asyairah gebuh yadnya sebagai nama sifat Allah pupu mentang yang layak. Oleh para khalaf guna ijtihad lam, juga ijtihad. Ijtihad mana yad inan yang biasa terpakai kekuasaan. Maka keuntuk yad inan bermakna kekuasaan. Hana salah dengan hakikat i'tiqad, tetapi khilaf dengan ulama salaf. Lantara ulama salaf hanjit tentukan dengan sebab hana dalil, sebab hana cara inan tidra yang tepu Allah. Tetapi le ulama khalaf gemumat ba wakaf il warasikhuna fil ilmi berarti jid ijtihad bagi orang yang punya ilmu yang beda ide sekali. Jadi beda ulama salaf dengan ulama khalaf. Bak wakaf wa takun illallah ngawarasikhuna fil ilmi. Menyo wakaf illallah nyo hanjit tentukan makna haji. Pergi banjit lagi disebut kedua kait dengan yang layak bagi Allah kabeh urusan. Allah nak jara yang layak bagi Allah. Allah nak istiwa yang layak bagi Allah. Allah nak getun ada turun nuzul turun nazalah. Ada turun yang layak bagi Allah. Itu para ulama salaf. Waktu dikaitkan dengan yang layak bagi Allah, berarti tangan bukan juzuk badan. Turun bukan berpindah dari satu arah ke arah yang lain. Itu mustahil Allah. Istiwa bukan bertempat di atas yang menyentuh dengan sesuatu tempat. Itu yang dimaksudkan dengan yang layak bagi Allah. Maka oleh para salaf itu tidak membenarkan penafsiran yad dengan kekuasaan karena itu telah menentukan suatu makna. Oleh ulama khalaf mewakafkan kepada warasikhuna fil ilmi kecuali Allah dan orang-orang yang rasih dalam ilmu. Berarti mereka berhak untuk berijtihad.
Pengertian yad yang biasa dipakai pada manusia selain makna anggota adalah kekuasaan. Maka bagi Allah pun ditentu yad itu maknanya kekuasaan. Kedua-dua tidak menyalahi dengan i'tiqad. Ya. Di sanalah terjadi sifat 20 tadi. Adapun orang yang menyatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu bukan salah. Itu tidak salah, tetapi keliru. Bagaimana maksudnya tidak salah? Ada. Tauhid rububiyah ada. Tauhid uluhiyah ada. Tauhid asma wa sifat ada. Kelirunya di mana? Pada membagikan tauhid kepada 3 macam tersebut. Maka saya katakan tidak salah tapi keliru. Keliru dalam membagikan tauhid kepada 3. Itu bukan pembagian tauhid, tetapi ajza'ut tauhid, komponen tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu bukan pembagian tauhid, tetapi komponen tauhid. Honda, Naban, Napulau, Nafila, Nafitang, Naruda, Nabadan. Yang kan dah bagi Honda ni. Honda terbagi kepada pada macam. Itu salah. Masjid ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap. Itu betul. Kelirunya pada membagikan masjid itu kepada tiang, atap, lantai dan dinding. Masjid dibagi kepada 3, kepada 4. Lantai, dinding, atap, dinding, atap dan tiang. Nak betul? Salah kan? Keliru. Betul-betul masjid ada atap, betul. Masjid ada lantai, betul. Masjid ada tiang, betul. Ada dinding, betul. Tetapi membagikan tauhid kepada tiang, dinding itu salah. Sebab terjadi pengertian orang yang bahwa satu tiang itu adalah satu bagian dari padahal satu tiang itu bukan satu bagian masjid, tetapi bahagian dari masjid. Maka tiang belum sempurna masjid, dinding belum sempurna yang kita bagi yang sempurna. Seperti manusia itu terbagi kepada 2 lagi. Orang wanita sebahagian dari manusia, bukan bagian manusia, tapi dinding bagian dari masjid, bukan sebagian dari masjid. Yang salah. Jadi salah bagi. Seolah-olah tauhid rububiyah orang itu telah muwahhid. Salah satu orang tauhid, orang yang muwahhid tauhid rububiyah. Kan begitu? Kalau kita bagi tauhid itu bagi kepada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Orang setelah mengatakan tauhid rububiyah berarti dia sudah muwahhid. Orang yang telah mempercayai tauhid uluhiyah berarti dia orang yang telah mengetahui tauhid asma wa sifat berarti mereka itu telah muwahhid. Itu salah. Sebab kafir musyrik Mekah mengakui ada Allah sebagai Tuhan, tetapi dia yang menyembah patung. Allah tidak dijadikan ilah. Mereka ada tauhid rububiyah, tidak ada tauhid uluhiyah. Mereka telah jadi muwahhid kalau walau tauhid dibagi kepada 3. Sebab menyota bagi, kalau dibagi pengertiannya satu bagian itu telah sempurna. Kan doa bagi, nak bagi. Agak pada. Na pada dekat, na pada bit. Pada dekatnya pada. Kan sempurna aja pada. Pada bit kan sempurna pada. Berarti pada dekat kaji tak keun pak. Pada bit kaji tak keun pak. Pada. Ini kesempurnaan itu baru terbagi. Menanci tauhid. Kalau tauhid kita katakan tauhid uluhiyah, orang yang bertauhid yang mengakui ada Rabb, tidak ada Rabb selain Allah, berarti orang itu telah muwahhid. Padahal orang kafir musyrik Mekah mengakui yang menciptakan memang Allah, tidak ada lain, tapi yang disembah ada lain mereka. Mereka ada menyembah patung. Hadiji kalau ngeke muwahhid. Tauhid baru sempurna bila terkumpul ataupun terpenuhi 3 unsur, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat.
Bila kita telah mengakui yang bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selain Allah dan sifat Allah tidak ada dua dan tidak ada orang lain yang bersifat seperti sifat Allah, itu baru ada tauhid. Itulah tauhid yang diajari oleh Asy'ariyah dengan wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fil af'al. Yang kau mencakup lebah tauhid. Jadi menyot tauhid rububiyah yang purna dalam rumah tikulah yang salah red kafe kata ke muwahhid. Nampak? Tauhid rububiyah uluhiyah dengan asma wa sifat, jadilah orang kafir itu telah jadi muwahhid. Itu yang telah kafir katanya ada kafir muwahhid kafir Islam. Maka di sini ke nyan tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat ni betul oleh dodo ni. Yang telah purna yang purna nyan tauhid rububiyah uluhiyah na bawadaniyah. Batipu wadaniyah tanya baru tahu tipu ini debit. Tauhid lebah wajan, itanya debit batah ti. Tauhid fi zat, tauhid fi sifat, tauhid fi af'al. Itu sebab tipu wadaniyah. Sedangkan wujud kidam bakal je dekat. Yang lain lom. Yan. Pedung bunuh pukul 12 lewat 10 dulu. Lampung pertanyaan ya. Api. Pupuh bunuh kata. Pukul 12 lewat 10 ya. Api selesai mandu. Oh, kesalahan pom dong. Nanti pukul 12 lewat 10 dia pertanyaan. Kagak mudah-mudahan tengok atas sambung lain. Mana nilai dasar